itu Pancasila. Ya makanya kan tadi ada audiensanya, terus saya maparkan. Kan kemarin didiskusikan.
Tes satu. Cek, cek. Lagi? Sini? Tasnya geser aja kalau enggak kita posting aja. Oh, Kang Wingking mau? Iya, kan aja. Nah, betul. Saya dikasih tahu kalau sudah siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu. Oke, masih di acara dari festival dari bidang fasilitasi bidang kebudayaan 2021 Sinau Batik. Ini adalah rangkaian pagi ini adalah rangkaian seminar. Saya perkenalkan, saya Ferry yang akan menjadi pengantar acara ini hingga nanti akhir dari acara seminar santai hari ini. Di samping saya ada Bapak Wahyudi, Bapak Nugroho Eko Stianto, Risman Supandi, Masya Allah. Risman Supandi MPD, mewakili Bapak Dinas Kebudayaan Bantul. Oh iya. Terus di sebelah sana ada Pak Mas Nugroho Eko Stianto. Oh, Solahuddin, Masya Allah. Luput toh. Solahuddin Nurazmi, laras nggih? Oh iya iya. CEO Pasar Desa. Oh nggih nggih nggih. Ya. Nanti teman-teman yang di rumah yang menyaksikan live streaming dari rumah atau dari manapun Anda berada, atau kemudian nanti teman-teman di rumah atau peserta yang budiman menyaksikan setelah live streaming ini selesai, saya ucapkan selamat siang, selamat sore, selamat malam dimanapun Anda berada. Kemudian nanti teman-teman bisa bertanya atau komentar, nanti kemudian jika pertanyaan itu kepada narasumber kita, ada satu narasumber lagi, ada Pak Lurah Pangungharjo yang kebetulan nanti menyusul. Nanti akan saya sampaikan kepada para narasumber. Begitu nggih?
Demi kelancaran acara kita hari ini, mari kita buka dengan bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Saya diminta untuk mengantarkan acara ini dengan tematik ketahanan budaya, ketahanan nilai dan filosofi budaya di era industri 4.0. Jadi konon nih Pak, konon teman-teman ini sedang menyuntuki bahwa justru desa itu memiliki ketahanan gitu. Di kala pandemik gitu. Lalu kenapa ketahanan itu berjalan? Teman-teman mempelajari bahwa karena desa sangat lekat dengan kebudayaan. Maka itulah yang menyebabkan desa menjadi punya ketahanan secara industri. Apalagi ini sekarang kita berada di tengah-tengah revolusi industri 4.0. Nah, apa yang bisa nanti kita bicarakan? Untuk pertama kepada Bapak Risman Supandi MPD ini, kami persilahkan untuk menyampaikan pandangan tentang tematik ini. Waktu dan tempat kami persilahkan. Terima kasih Mas Ferry selaku moderator kegiatan pada hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Salam budaya, budaya laku. Hari ini kami mewakili Bapak Kepala Dinas Kebudayaan Kabupaten Bantul, Bapak Eko Nugroho Sianto. Beliau berkenan hadir, Mas, mewakilkan saya selaku Kabid Warisan Budaya di Dinas Kebudayaan Kabupaten Bantul untuk kita bersama-sama nanti berdiskusi tentang bagaimana ketahanan nilai dan filosofi budaya di era industri 4.0. Saya mengambil subtopiknya supaya kita lebih spesifik adalah eksistensi batik sebagai warisan budaya tak benda di era globalisasi dalam menghadapi era industri 4.0. Namun sebelumnya marilah kita panjatkan rasa syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Kuasa. Pada sore ini alhamdulillah kita bersama-sama Sanggar Inovasi Desa di bawah Mas Solahuddin. Saya mendapat kesempatan untuk bisa kita sharing bersama-sama bagaimana nilai-nilai budaya di tingkat pedesaan itu mampu untuk mengatasi berbagai problem yang ada di masyarakat, khusus di masa pandemi ini. Ternyata kata Mas Ferry, budaya bisa menjadi daya tangkal yang luar biasa gitu ya. Oke, mari kita awali Bapak Ibu, saudara sekalian. Kita akan lihat dulu apa toh budaya itu. Di dalam Peraturan Bupati Bantul nomor 136 tahun 2020 pada bab 1 ketentuan umum pada pasal 1 bahwa pengertian budaya adalah segala aktivitas manusia baik secara lahiriah maupun batiniah dan hasil-hasilnya diantaranya dalam wujud adat dan tradisi, kesenian dan permainan tradisional, bahasa dan sastra, kerajinan, kuliner, pengobatan tradisional, penataan ruang, bangunan, dan warisan budaya. Jadi ketika kita bicara budaya, tentu kita tidak terbatas pada budaya yang berwujud benda saja. Namun budaya yang tak benda pun juga dapat dikatakan sebagai bagian dari budaya gitu Mas. Nah, di sini tadi seperti kami kan di depan bahwa fokus kita saya akan membahas terkait dengan batik. Batik sebagai warisan budaya tak benda sudah ada sejak berabad-abad yang lalu Mas Ferry. Asal-usul lahirnya batik Indonesia berkaitan erat dengan berkembangnya kerajaan Mojopahit, kemudian Surakarta, Yogyakarta, sehingga batik ini merupakan suatu adat istiadat yang turun-temurun. Hal tersebut menyebabkan suatu motif batik biasanya dapat dikenali dari asal daerah ataupun asal keluarganya. Bahkan hingga sekarang ini, beberapa motif batik tradisional hanya dapat dipakai oleh keluarga kerajaan seperti Keraton Yogyakarta dan Surakarta.
Sehingga di sini selain mempunyai nilai keunikan, batik itu juga ada nilai sakralnya. Karena memang banyak motif batik yang di sana itu hanya boleh dipakai oleh dalam bahasa tanda kutip, tanda petik, kalangan tertentu saja, gitu ya. Nah, kemudian bagaimana perkembangan batik di Indonesia? Kami hanya akan secara global saja, karena kita waktunya hanya singkat. Bahwa batik itu mulai populer di akhir abad ke-18 atau awal abad ke-19. Lahirnya batik, jenis batik cap menunjukkan, menandai masa industrialisasi, apalagi setelah diperkenalkannya teknik otomatisasi pada era industrialisasi dan globalisasi. Muncul batik jenis baru, yaitu batik printing. Munculnya batik printing ini telah mempengaruhi banyak arah industri batik, dikarenakan prosesnya yang tidak memakan waktu lama dan harganya terbilang jauh lebih murah daripada batik tulis. Sehingga perkembangan industri batik semakin lebih kompetitif dan lebih bervariatif dengan ragam corak dan jenisnya. Disadari atau tidak bahwa batik telah menjadi identitas diri, bagian dari kehidupan dan tradisi, serta mempunyai nilai ekonomis yang sangat tinggi. Karena disadari atau tidak, dewasa ini kita telah berada di zaman di mana era digitalisasi telah mempengaruhi semua lini kehidupan manusia. Apalagi di masa pandemi COVID-19 ini yang sudah berlangsung hampir 2 tahun, semua kehidupan manusia, aspek kehidupan manusia, khususnya di Indonesia dan dunia pada umumnya, telah hidup dalam suasana yang serba online, sehingga tatanan kehidupan manusia telah berubah secara signifikan. Hal ini tentu berpengaruh juga terkait bagaimana perkembangan batik di Indonesia ini. Nah, oleh karena itu, mau tidak mau dalam era yang kita menghadapi era digitalisasi ini, kita juga harus bisa hadir di sana itu. Sehingga harapannya nanti kita tetap akan eksis keberadaan batik itu, Mas Ferry. Nah, sebagai bangsa Indonesia kita patut berbangga bahwa pada tanggal 2 Oktober 2009, UNESCO sebagai badan PBB telah menetapkan bahwa batik sebagai warisan budaya tak benda milik bangsa Indonesia. Dan pada tanggal 2 Oktober telah ditetapkan oleh pemerintah sebagai Hari Batik Nasional. Dengan demikian, kita sebagai bangsa Indonesia senantiasa harus memelihara atau nguri-uri warisan budaya ini agar tak lapuk oleh arus perkembangan zaman dan tak hilang ditelan arus-arus modernisasi dan yang telah semakin mengglobal. Maka inovasi, kreasi, variasi baru dalam dunia perbatikan senantiasa harus selalu ditingkatkan, dimodernisasi, apalagi di era industri 4.0 ini yang perkembangannya teknologi digitalisasi semakin masif dan semakin bervariasi. Oleh karena itu, kita sebagai bagian dari bangsa-bangsa dunia, maka kita pun harus selalu siap untuk melakukan berbagai macam perubahan. Tetapi perlu kita ingat di sini bahwa perkembangan digitalisasi yang semakin masif, ada satu hal yang tidak berubah, Mas Ferry, yaitu apa? Keunikan. Keunikan dari batik itu yang tidak berubah, karena dia di sana ada satu pesan-pesan yang begitu khusus terkait batik, apalagi batik tulis ya, yang demikian dibuatnya dengan penuh dengan curahan perasaan, dengan penghayatan, dengan nilai-nilai filosofi, dengan nilai-nilai yang kita kultural, yang semua itu sudah ada di dalam masyarakat kita, kemudian diaplikasikan, diaktualisasikan, kemudian dikembangkan dalam satu wujud namanya batik. Nah, sekarang bagaimana eksistensi batik di era industri 4.0, Mas? Dalam hal teknik pembuatan batik, syarat akan pesan-pesan nilai-nilai moral yang sangat bernilai tinggi dan hal-hal yang sangat unik. Keunikan ini akan menciptakan nilai manfaat atau value, baik nilai ekonomis, nilai seni, nilai karakter, nilai luhur budaya bangsa, nilai adat istiadat, ataupun nilai religius dan sebagainya. Nah, nilai-nilai tersebut tidak akan berubah dalam revolusi industri 4.0.
akan tapi justru akan berkembang menjadi semakin kolaboratif dan kompetitif. Hal tersebut disebabkan kebutuhan sosial, pengakuan, persahabatan akan senantiasa tersirat dan tersurat dalam setiap pesan-pesan yang tertulis dalam batik. Nah, yang merupakan karya Adi Luhung. Nah, terus apa yang berubah? Yang berubah adalah terkait bagaimana dinamika pemasarannya. Dinamika e-commerce berbatikan akan berkembang ke arah platform digital batik. Dengan demikian, semua pelaku usaha batik akan membutuhkan sistem teknologi informasi yang dikelola secara baik. Dengan demikian, dalam dunia batik telah muncul fenomena, kalau dunia globalisasi, kita glokalisasi. Lokalisasi. Apa itu globalisasi? Yaitu perkawinan antara yang global dan yang lokal, yang kemudian membentuk budaya batik kontemporer sebagai wujud budaya hibritas global gitu. Nah, perkembangan yang semakin pesat di era digitalisasi ini, maka batik sudah sangat terkenal di seluruh dunia. Bahkan kalau dalam perjalanan pemerintahan kita, baik di masa Presiden Soekarno, masa Presiden Soeharto, masa bahkan sekarang di era Jokowi ini, Presiden Jokowi juga begitu masif. Karena apa? Bapak Presiden juga telah banyak menorehkan inovasi-inovasi agar batik itu betul-betul jadi membumi, tidak hanya di Indonesia tapi juga di tingkat internasional. Nah, ini beliau juga menyentuhkan sendiri bahwa beliau juga ketika ada terkait dengan acara-acara internasional selalu berusaha menunjukkan tentang begitu indahnya bahan-bahan batik yang dikenakan oleh beliau. Nah, oleh karena itu di era industri 4.0 perubahan yang signifikan terjadi adalah perkembangan dan perubahan yang sangat masif dalam dunia digital, terutama dalam hal bisnis pemasaran. Sehingga platform digital seperti adanya kolaborasi dan integrasi dalam semua channel, seperti dalam website, dicantumkan link sosial media dan YouTube. Demikian sebaliknya, sosial media dan YouTube dicantumkan link ke website, atau sosial media ke YouTube, termasuk ada kontak, email, fitur, chat, dan sebagainya. Yang otomatis tergantung kita bagaimana mengintegrasikan dan kita bisa memilihnya. Nah, yang terakhir di sini, omnichannel adalah model bisnis lintas channel yang digunakan perusahaan untuk meningkatkan kenyamanan dan kemudahan pengalaman pelanggan. Perusahaan yang mempraktekkan omnichannel dapat melakukan belanja dengan menggunakan berbagai aktivitas channel sekaligus baik secara online maupun offline. Nah, ini artinya Ibu Bapak, saudara sekalian, bahwa kita tidak bisa menutup mata bahwa perkembangan perbatikan kita juga sudah luar biasa. Kita tidak bisa terpaku pada satu era tertentu saja ketika kita waktu itu menyentuhkan batik. Tapi kita bagaimana bisa mengkolaborasikan inovasi, kita sandingkan dengan platform digital. Sehingga anak muda kita sekarang juga di sekolah-sekolah ada batik khas di sekolahnya itu, kemudian di pemerintahan juga ada batik khusus di wilayahnya. Nah, ini artinya bahwa kita sebagai bangsa Indonesia yang telah diakui dunia punya satu budaya yang tak benda berupa batik ini harus senantiasa kita pelihara, kita uri-uri, kita kembangkan dan kita implementasikan dalam berbagai kehidupan, gitu Mas. Dan kita jangan besar-besar untuk selalu apa? Mengkampanyekan, mensosialisasikan agar kita bisa senantiasa difahami sebagai bangsa yang punya inovasi terkait batik yang begitu banyak dan punya nilai adiluhur, nilai keunikan, dan nilai kesakralan. Itu dulu dari Mas Ferry, dari saya mengenai berkembang. Mudah-mudahan kita diskusi bareng, kita cari bagaimana agar anak muda itu bisa selalu mencintai karya bahasa, tidak hanya, coba kita lihat Mas, coba anak-anak sekarang kan kalau yang namanya BTS-nya Korea gitu ya, wah sampai membludak melihat. Kenapa kita nggak bangga dengan karya kita sendiri? Kita punya banyak sekali karya yang bisa kita kembangkan, misalnya kalau Anoman itu kita bikin satu model yang mendunia gitu ya, kan bagus juga. Wayang-wayang kita kolaborasikan dengan, nah inilah, sehingga kadang-kadang saya juga berpikir, lah itu kan sebenarnya kita sudah punya sebenarnya, kayak model apa tuh Mas, yang kayak jadilan Korea, tapi kita sudah punya kuda lumping ya sebenarnya. Gitu. Cuman kan itu kan di Korea, nah, kok begitu, masih saya pernah ketemu dengan diskusi begini juga, kenapa sih kok Korea itu bisa menjual budayanya begitu masif, bahkan sampai
terpesona gitu ya. Apa Mas kata kuncinya? Mereka tuh 20 tahun bersama teman. Karena dia tidak punya SDA Mas. Dia harus menggali potensi itu untuk bisa digemari oleh dunia. Jadi industri yang bisa menghasilkan nilai profit dan luar biasa sekarang kan. Nah itu dulu Mas Ferry. Monggo mungkin Mas Solahuddin juga mungkin dari kacamata yang lain kita bareng berdiskusi bahwa kita senantiasa harus selalu bangga dengan karya sendiri sehingga nation character building bisa kita tanamkan pada anak kita. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih. Tepuk tangan. Oke. Yang di studio, yang di rumah juga boleh tepuk tangan. Oke. Luar biasa. Karena biar kita lebih leluasa, kebetulan kita juga dalam keadaan pandemik, tapi kita tetap menjaga dan kita boleh membuka maskernya gitu. Biar bisa leluasa karena alhamdulillah kita diberikan kesehatan juga. Oke, menarik tadi dari Pak Risman Supandi telah menyampaikan tentang bahwa keunikan itu yang menjadi identitas kuat bagi kebudayaan kita ya. Terus kemudian globalisasi dalam rangka memperkenalkan, mengkomunikasikan sebagai strategi. Oke, selanjutnya kita akan dengar yang akan dipaparkan oleh atau diceritakan atau didongengkan gitu ya, biar lebih asik gitu. Monggo, Mas Solahuddin. Modelnya Gus. Hah? Pemaparan ini. Iya, pemaparan. Set-setannya ini. Aku diomongin pemaparan kok. Didongengkan saja enggak, Wow. Oh, iya. Karena kadung setnya sudah begini. Baik Gus, terima kasih Mas Ferry, Pak Risman. Saya mau ngerespon dari apa yang disampaikan oleh Pak Risman mawon ngoten nggih. Gitu aja. Jadi tadi Pak Risman membuka dengan konon begitu ya. Konon Indonesia ini memiliki kekuatan dalam yang namanya desa gitu. Sebenarnya itu sudah diingatkan atau disampaikan oleh Bapak pendiri bangsa kita, Pak Bung Karno itu sudah bilang bahwa desa adalah benteng terakhir negara begitu ya. Negara dan bangsa. Nah, statement Bung Karno itu diuji pada saat pandemi kemarin. Iya. Kemudian semua dirumuskan juga oleh kawan-kawan yang ada di sini, yang di Panggung Harjo, Pak Lurah dan seluruh jajarannya, sahabatnya gitu. Geng wortelnya. Ya. Itu kemudian berusaha menjawab tantangan tersebut gitu. Jadi pada saat semua tertatih-tatih pihak gitu. begitulah, semua pihak, semua lini kehidupan, agama, sekolah, bisnis dan seterusnya itu ambruk begitu. Kira-kira apakah benar desa itu menjadi benteng terakhir? Kira-kira gitu ya. Iya. Nah, ternyata terbukti oleh Pak Lurah kemudian sebagai pemimpin wilayah begitu ya, sebagai salah seorang penanggung jawab wilayah desa begitu, bereksperimen melihat kembali potensi yang ada di desanya, kemudian untuk menjawab tantangan ini gitu. Dan evidence-nya berhasil, khususnya di desa Panggung-Harjo dan hampir di banyak desa begitu ya. Di banyak desa, artinya desa memang benar-benar menunjukkan ketangguhannya. Kota ambruk, semuanya lari ke desa, kira-kira begitu ya. Cek. Jadi kira-kira itu Pak Risman, kalau konon begitu, sekarang sudah tidak konon lagi Pak. Jadi memang desa-desa terbukti, tangguh secara evidence gitu ya. Karena teman-teman di Sanggar Inovasi Desa juga sudah melakukan riset begitu ya. Ketangguhan desa ini mengatasi pandemi. Tidak hanya bukti-bukti saja, tetapi juga teman-teman di sini membuat sebuah rumusan begitu, arah tatanan Indonesia baru dari desa. Kira-kira begitu ya. Terkait dengan bagaimana menyikapi situasi pandemi yang 1,5 atau hampir 2 tahun ini berlangsung gitu ya. Terus itu respon saya yang pertama atas presentasinya Pak Risman, bagus sekali gitulah. Lalu yang kedua soal industri 4.0 gitu. Sebenarnya saya sebagai
sebagai orang awam yang tidak tahu tentang batik begitu ya. Saya jarang pakai batik. Katanya mau dibuatin sama seniman batik di Panggung Harjo gitu. Tapi belum jadi juga. Mana senimannya? Ayo. Nantilah. Oh, pantesan sekarang jadi pakai lurik. Karena seniman batiknya belum ada yang nyumbang. Enggak, saya mau beli. Oh, mau beli. Iya. Silakan. Iya, soal industri batik, lalu kegiatan yang dilakukan teman-teman di sini itu kan justru malah tidak 4.0. 4.0 itu kan tadi sudah disampaikan oleh Pak Risman, ada beberapa unsur pendukungnya ya. Unsur utama dan unsur pendukungnya. Salah satunya digitalisasi. Juga soal alat produksi yang dipakai. Nah, yang kemarin dilakukan teman-teman itu justru malah menarik mundur semuanya gitu. Kegiatan mesin segala macam itu ditarik mundur, dibuat kegiatan yang cap kertas apa gitu ya, yang teknologinya yang dipakai itu tidak technologize. Kalau 4.0 itu kan digitalisasi, salah satu ciri khasnya itu IoT, Pak. Internet of Things. Saya membayangkan teman-teman yang bikin pelatihan itu sudah IoT gitu. Jadi bikin batiknya udah pakai robot gitu loh. Ternyata bikinnya dari kertas bekas kardus. Nah, itu sebenarnya jadi kira-kira cara menghubungkannya bagaimana gitu ya. Cara menghubungkannya sebenarnya gini, digital life itu sama sekali bukan soal platform, bukan soal alat. Tapi bagaimana mindset kita melihat sesuatu dengan lebih jernih gitu. Jadi ini soal logika gitu. Soal platform, alat, teknik segala macam itu pendukung semuanya. Tapi yang harus selesai di kita dulu. Jadi bagaimana kita melihat situasi gitu ya, melihat situasi lalu menemukan di situ ada masalah dan bagaimana kita mengatasinya itu. Nah, saya kira apa yang dibuat teman-teman di sini itu layak diapresiasi gitu ya, layak diapresiasi karena berangkat dari kebutuhan yang otentik. Ada seniman di Panggung Harjo, Mas Nur Rohmat, melihat kebutuhan batik yang tadi disampaikan sudah menjadi warisan dunia dan seterusnya. Lalu beliau membuat inovasi menjawab kebutuhan supaya produksi batik ini tidak mahal, supaya bisa diakses lebih banyak orang. Nah, itu inovasi, Pak. Dan itu sangat digital. Kalau soal platform, soal alat, soal jaringan dan seterusnya, memang itu pendukung utama, tetapi yang harus selesai ini model bisnisnya. Artinya yang harus selesai ini ya konsep tentang industri batik yang dibuat Mas Nur Rohmat dan kawan-kawan ini, bagaimana menjawab tantangan ini, kan begitu. Dan itu sangat manual, gitu, sangat manual karena beliau mengumpulkan puntung rokok. Jadi setiap ada orang merokok itu ditungguin rokoknya habis supaya diambil kertasnya gitu, mau dibuat untuk cap gitu. Terus dikelola dan bisa ditularkan ke ibu-ibu yang lain. Dan ibu-ibu yang lain itu saya sempat melirik laporan yang dibuat teman-teman untuk penelitian post-test, ada pretest, ada post-testnya juga. Saya lihat itu hampir semuanya menyatakan paham atau sangat paham begitu ya, atas apa yang disampaikan oleh kawan-kawan. Nah, soal pelatihan itu juga bukan soal teknologi segala macam, tapi bagaimana problem yang dihadapi oleh ibu-ibu kelompok difabel ini bisa dijawab dengan solusi ini gitu. Digital juga saya kira begitu, Mas. Jadi tidak otomatis kemudian maka menariknya begini, tidak kemudian ketika kita ngomong digital 4.0 yang dilakukan teman-teman, saya kira saya nggak tahu apakah kemarin ada materi marketing, digital marketing itu nggak ada. Nggak ada marketing, karena keseringannya teman-teman bikin pelatihan gitu, itu selesai di gini. Pokoknya kalau kamu punya bisnis, masuk di industri sekarang ini begitu, digarap sosmednya, digarap kampanye, promosi segala macam, itu hal yang kesekian kali. Yang paling utama seorang produsen, seorang kreatif harus sudah selesai dulu dengan apa yang dia angan-angankan begitu ya. Saya mau produksi sesuatu berdasarkan apa? Kebanyakan berdasarkan begini. Kalau di kita itu kan ada konsep M2C sama C2M. M2C itu manufaktur to customer, kalau C2M itu customer to manufaktur. Kita buat lalu kita serahkan ke pasar, biar pasar yang menilai. Atau sebaliknya, kita lihat dulu pasar kebutuhannya apa, orang-orang kebutuhannya apa, baru kita manufacturing, kita buat sesuatu. Nah, tantangan selanjutnya adalah ketika ibu-ibu dan kawan-kawan yang kemarin sudah melakukan kegiatan pelatihan batik, itu bagaimana supaya produknya ini bisa terserap. Tidak kemudian terus dengan
dengan semudah misalnya udahlah difoto ditaruh di Instagram atau apa segala macam nanti laku gitu. Ini bukan pekerjaan yang satu rumus langsung selesai gitu dan mungkin tidak instan. Jadi memang butuh proses. Nah, kecuali untuk teman-teman yang sudah berproses jauh sebelumnya, misalnya untuk senimannya gitu ya, untuk seniman yang sudah berproses lebih jauh memang sudah punya pasarnya. Untuk yang sudah memiliki produk, punya keahlian betul, tetapi juga perlu memahami kebutuhan. Gitu ya. Artinya jangan pernah berhenti inovasi gitu ya. Berhenti berinovasi, saya bisanya cuma bikin ini, itu betul. Sekarang ibu-ibu dan teman-teman difabel sudah memiliki potensi baru. Mereka sudah mampu memproduksi kain yang tadinya polos, kertas yang tadinya tidak berguna untuk menjadi sebuah kain batik yang memiliki nilai jual. Itu potensi gitu. Nah, seringkali kita membuat kegiatan, program atau apa itu berhenti di potensi saja, tidak melihat apakah sesuatu ini dibutuhkan oleh orang lain, kira-kira begitu ya. Apakah ini bisa terserap oleh orang lain sehingga kebanyakan teman-teman kalau ada bikin pelatihan kerajinan itu sudahlah bisa bikin barang yang terampil membuat barang, tetapi sering berhenti di pameran atau di stand di showroom di rumah yang makin lama umurnya makin berkurang begitu ya, umur produknya ini terus lapuk misalnya karena bahannya tidak lama begitu. Nah, sering berhenti di sana karena apa? Karena tidak tersambung dengan situasi atau kondisi pasar yang membutuhkan. Nah, disitulah sebenarnya yang sekarang sedang kami dan kawan-kawan di pasar desa itu ingin berada gitu Pak. Jadi saat ini kami sedang melakukan penelusuran hulu sampai hilir sebuah rangkaian rangkai pasok produk-produk unggulan desa gitu ya. Mulai dari sayuran, mulai dari kebutuhan pangan, nanti juga bisa meningkat ke kebutuhan sandang dan seterusnya. Nah, saya kira yang masih menjadi PR untuk teman-teman selanjutnya kan bagaimana membuat apa yang sudah dilakukan teman-teman ini ya, awal yang bagus untuk membangkitkan kepercayaan diri. Ibu-ibu bisa bikin batiknya sendiri gitu ya. Lalu menghubungkan dengan bagian hilir. Gitu. Nah, di bagian hilir itu bagaimana sebenarnya? Saat ini kita kebutuhannya kalau batik atau fashion gitu saya kira akan selalu dibutuhkan gitu ya. Ibu-ibu pengajian, ibu-ibu kelompok PKK itu setiap minggu seragamnya bisa ganti setiap saat gitu ya. Ngaji ganti, tahlilan ganti, yasinan ganti, manakipan ganti gitu. Belum arisan keluarga itu banyak sekali. Ketemu siapa ganti, ketemu siapa ganti. Betul. Nah, itu platformnya pink. Seragam siji dibayar ping piro. Ada jilbab, ada baju, banyak sekali kebutuhan yang itu menjadi barangkali memang kebutuhan kita ini kan memang suka pada dasarnya kita suka keindahan gitu ya. Tidak hanya monopoli ibu-ibu sih, bapak-bapak juga suka. Saya menampilkan keindahan dan menikmati keindahan. Jadi sebenarnya menggunakan batik itu kalau tadi Pak Risman sudah nyinggung-nyinggung soal postmodern, ada globalisasi. Jadi pakai batik itu sekarang sifatnya sama seperti itu Pak. Jadi to be seen and to be seeing gitu. To be seen and to be seeing. Saya juga pengen dilihat tapi saya juga pengen melihat orang lain. Artinya pada saat saya pakai baju yang bagus, saya berharap tidak hanya pamer, saya punya baju bagus, tapi saya sedang menampilkan keindahan ini loh gitu. Ini batik yang dibuat teman saya gitu. Sekaligus saya ingin menikmati baju orang lain, baju loh ya, bukan yang lainnya loh ya. Tapi kalau bajunya terlalu menarik perhatian, itu kecenderungan ya kita bisa menjadi salah paham gitu. Karena saking bagusnya terus kita pengen mendekat untuk melihat gitu. Nah itu ya kelewatan. Saya kira itu. Nah di situ. Jadi saya kembali ke peran kira-kira yang perlu ini kerjasama multi pihak, kolaborasi tadi sudah disebut oleh Pak Risman, itu juga menjadi salah satu value yang dimiliki oleh pasar desa begitu ya. Jadi pasar desa ini lahir pada saat pandemi, Gus Ferry, untuk menjawab kebutuhan bahwa kebutuhan distribusi gitu ya. Iya betul. Ada persediaan barang yang tertahan milik warga di toko-toko warga dan seterusnya. Ada juga warga yang masih memiliki daya beli.
Ya, Sebenarnya awalnya kan seperti itu. Lalu dibuatlah sebuah platform oleh kawan-kawan Sanggar Inovasi Desa juga, teman-teman yang juga mengerjakan batik ini. Lalu muncullah sebuah platform yang bisa menghubungkan itu. Dan dalam satu hari, saat satu hari diluncurkan, hari itu juga kita bisa menyimpulkan bahwa logika ini bisa berhasil. Soal platformnya memang masih kurang. Tetapi yang paling penting dipahami adalah bagaimana antara hulu penyedia produk sampai dengan hilir, penerima manfaat begitu itu bisa saling terhubung. Jadi kita nyaris tidak mengeluarkan investasi untuk pengadaan modal dan seterusnya. Nah, saya kira multi pihak itulah yang nanti step berikutnya yang bisa dikelola lagi dengan kawan-kawan yang sudah memiliki kemampuan membuat barang-barang atau produk-produk karya batik ini ya, tidak hanya sebagai kain saja tapi bisa diaplikasikan dalam bentuk baju, seragam dan seterusnya. Jadi ini memang saatnya kembali ke kemampuan kita sendiri, produksi sendiri. Saya tidak tahu, saya belum tahu dari mana kain putih yang dibuat untuk batik ini. Apakah kita impor juga, apakah juga jadi kebutuhan kita, tetapi adanya kebutuhan yang ada di hilir itu bisa dipetani. Nanti ibu-ibu bisa langsung menerapkan di tempatnya masing-masing, mendata kebutuhan seragam yang ada di kampung saya itu ada berapa. Nah itu sudah jadi kebutuhan yang bisa dicukupi sendiri. Jadi nggak perlu beli batik yang ada yang diimpor dari luar begitu ya, atau baju-baju yang dipakai oleh referensinya di artis gitu atau atau influencer yang besar, tapi bisa bangga dengan karya sendiri begitu, karya sendiri gitu. Yang itu memang bisa berdampak banyak, tidak hanya menghidupi produsennya tapi juga rantai supply yang terlibat lebih banyak lagi. Saya kira itu Gus. Terima kasih. Iya. Oke, kita break sebentar ya.
sekolah SMA itu kan jadi yang harus dialih dari harapan kita supaya kita betul saya tuh kadang-kadang siapa sing Korea lupa kan bagian kita ya sing apa namanya mas itu sing auto sing Korea itu apa sih mas bilang Korea kalau saya kan bagian kita kenapa kita nah itu jaraknya udah lama jaraknya itu 20 tahunan itu biasanya sekarang jadi industri kebudayaan kita kan banyak sekali itu kenapa kita nggak ke sana kalau nggak pesawat terbang jadi memang ada satu hal yang kita salah di dalam melangkah dulu daerah yang dulu ya saya pernah ke Jepang 1 bulan yang bersama ke Indonesia karena saya bertugas sebagai guru besar sih nah sana begini ngomongnya begini profesor ini saya tuh heran dengan negara Anda karena negara agraris negara punya luar biasa kenapa negara pengembangan individual terbang negara saya saja mau yang lebih bagus dari bagaimana itu nggak berani kenapa itu membutuhkan teknologi yang sangat tinggi bukan yang tinggi kata kalian yang kaya itu gue sekarang lihat gimana nggak ada bagaimana jadi salah di perencanaan itu lebih fatal daripada salah di pelaksanaan gitu kali lah dulu kan bilang partai mau partijan kan sebelum partai kan terus ngomong kan gitu jadi kadang-kadang kita tuh kan kelemahan di kita itu sebenarnya apa kata ini bukan seperti itu yang apa tuh yang Amerika yang kalkun itu kenapa kok bisa ke atas nggak ada apa itu budaya kita sampai di Jepang yang hari raya yang Amerika yang potong kalkun itu kan yang sekarang kemarin kan di Jepang itu modelnya sampai larut malah mereka seperti itu di Amerika malah Indonesia semua ya masih di bawah barang-barang Ngapain mic ya? dengan pandang dikatakan nggak seperti itu oke belajar ya Query saja. Gus Tur ya Pak. Monggo derek. Pak Lurah Sesu. Pak Lurah Rastu. Oh, nunggu Pak Lurah. Oke. Dari pembicaraan sebelumnya saya saya tertarik pada satu wacana tentang ini Mas Solahuddin dan Pak Risman. Soal keunikan itu. Keunikan yang disampaikan Pak Risman dan tentang saya pikir menangkap responnya Mas Solahuddin ini adalah soal nilai. Jadi anak-anak muda yang membuat acara ini di awal saya memang sempat ngobrol dan diskusi dengan beberapa dari mereka. Rupanya anak-anak muda melihat nilai itu perspektifnya agak berbeda dengan orang-orang yang sebelumnya. Mungkin itu yang menarik ya. Nilai itu yang kemudian menjadi hal yang kemudian sama teman-teman muda diwacanakan gitu ya. Sampai kemudian tadi Mas Solahuddin berkisah tentang bagaimana niatan bukan recycle tetapi justru ini mengindustrialisasi dengan cara yang sederhana gitu. Jadi kayak misalnya sampah kertas itu kan bisa ditemui di setiap rumah gitu. Saya melihat juga kalau di Jepang itu di Jepang, di Cina itu kan home industry gitu. Jadi dari rumah ke rumah itu ibu-ibu mengerjakan dari rumahnya gitu. Itu menarik. Lalu kemudian apakah mempertahankan nilai di masa industri 4.0 ini adalah hal yang penting
menurut Pak Risman dan Mas Solahuddin itu. Barangkali itu yang saya bisa petik tadi. Lalu monggo kalau ada yang mau direspon Pak. Terima kasih Mas Ferry. Jadi tadi saya katakan bahwa era boleh berubah, zaman boleh berubah, pengetahuan boleh berubah. Satu hal yang berubah, keunikan di sana. Karena apa? Dalam batik itu ada yang unik yang kemungkinan tidak semua orang mengerti, mengetahui. Value, nilai itu akan berdampak pada satu produk ketika nanti produk itu diaktualisasikan dalam bentuk sebuah karya. Karya akan bisa diminati ketika karya itu punya nilai manfaat. Karya itu diminati, disenangi. Nah, batik sebagai sebuah karya yang unik tentu harus ikuti perkembangan yang terjadi saat ini. Saya kira betul Mas, jadi keunikan dari sebuah karya yang merupakan ciri khas dari sebuah inovasi itu harus dipertahankan. Sebab apa? Ketika nanti kita larut dalam perubahan tata nilai global yang notabene mereka adalah nilai-nilai impor yang mungkin bertentangan dengan kita, tentu kita sudah punya bempernya, nilai kita sendiri. Nah, tadi saya katakan, karya bisa berubah, inovasi bisa berubah, bahkan batik bisa berubah, tapi apa? Nilai dari batik yang nggak berubah, itu yang harus kita dari sana. Sehingga saya sangat senang anak muda yang inovasi luar biasa, saya sangat senang sekali. Sebab apa? Ternyata tidak semua anak muda itu yang latah dengan era-era barat ya. Tidak semua anak muda yang terus yang sukanya hanya hura-hura, yang sukanya hanya bersenang. Tapi ada satu kelompok komunitas di Sewon Panggarjo ini yang luar biasa. Nah, inilah yang harus kita contohkan, kalau perlu kita viralkan bahwa anak muda pun bisa membuat satu momentum. Anak bisa bikin sebuah karya, anak bisa perubahan. Saya ingat sekali ketika Bung Karno pidato, kalau saya nggak salah ya. Berilah aku satu orang pemuda, maka akan saya rubah dunia ini. Kita ingat dalam sejarah ya, siapa yang melahirkan Sumpah Pemuda? Anak muda, ya kan? Waktu itu. Pada zamannya. Pada zamannya. Siapa yang mendesak agar kita bisa merdeka? Anak muda diculik itu dengan segala ya. Siapa yang membubarkan PKI? Anak muda. Mungkin betul. Ketika mereka berdemo segala mahasiswa. Siapa yang menggulingkan Pak Harto? Anak muda juga. Itu artinya apa? Di dalam diri anak muda itu punya potensi. Ya inilah yang tugasnya negara, tugasnya kita harus hadir di sana. Jangan dibiarkan anak muda itu cari identitas sendiri. Boleh cari itu tapi diarahkan, dikembangkan dan akhirnya inovasi muncul. Kayak tadi ya. Batik kertas itu luar biasa loh. Yang semula orang kertas hanya dibuang sampah, bahkan dijual kilo ya itu nilainya mungkin nggak begitu besar ya. Tapi kita buat sebuah karya, ternyata punya nilai profit yang luar biasa. Nah Mas Solahuddin ini saya kira salah sosok pemuda yang harus betul-betul menularkan ilmunya ini gitu Mas Ferry. Jadi satu hal yang penting harus dilakukan, inovasi harus, perkembangan harus kita ikuti. Perubahan harus lagi, tapi yang satu hal, nilai-nilai keunikan dari sebuah karya harus bisa menjadi jati diri bagi komunitas itu. Gitu Mas Ferry, terima kasih. Pak Lurah sudah hadir, monggo Pak Lurah. Ya. Karena Pak Lurah sudah hadir. Pak Lurah, kita tadi sudah ngobrolkan tentang Pak Risman sudah mewacanakan perihal bahwa keunikan di dalam tradisi itu pada nilainya, pada value, bukan price gitu, tapi value-nya gitu. Dan itu kemudian gerakan globalisasi yang disampaikan Pak Risman. Terus kemudian Mas Solahuddin berkisah tentang bagaimana anak muda berbuat gitu. Nah, barangkali Pak Lurah baru datang langsung bisa menyampaikan paparannya perihal ketahanan nilai di era 4.0 gitu Pak.
Matur nuwun. Jadi bahwa kemudian value itu menemukan konteksnya itu tidak hanya di 4.0 tapi sekarang perubahannya itu didorong ke arah 5.0. Jadi 5.0 menjadi imagine community, komunitas berbayang dan lain sebagainya itu. Dan itu mensyaratkan value creation. Jadi bagaimana titik penting nilai itu menjadi menjadi satu hal yang sangat strategis dan dia senantiasa menemukan konteksnya dalam segala situasi zaman. Jadi dari kebudayaan itu yang bersifat abadi itu adalah nilainya. Ekspresi bentuk itu akan senantiasa menentukan senantiasa itu menyesuaikan dengan kondisi perkembangan zaman. Tetapi nilai itu akan senantiasa menemukan konteksnya dalam segala situasi zaman. Misalnya ketika kita berbicara tentang dolanan gitu ya, dolanan anak gitu. Dolanan anak itu dibangun atas beberapa nilai, salah satunya adalah kesadaran atas ruh geografis. Jadi bagaimana anak-anak itu diajari untuk memahami lingkungan sekitar mereka, sehingga kemudian alat yang digunakan untuk bermain, terus kemudian dan lain sebagainya itu ya berasal dari lingkungan terdekat mereka. Itu adalah upaya untuk pengenalan terhadap ruh geografis. Nah, nilai ruh geografis itu, kesadaran atas ruh geografis itu yang kemudian juga melahirkan teknologi-teknologi, termasuk juga melahirkan bentuk-bentuk dari dolanan. Misalnya ketika kita berbicara tentang kitiran yang menjadi salah satu alat permainan khas di Panggung Harjo. Jadi kitiran yang ada di Panggung Harjo itu tidak seperti kolecer di Jawa Barat, tidak seperti erek-erek yang berasal dari pantai utara Jawa, tapi berupa kertas, kitiran kertas bersudut 8 gitu, dia bentuknya 3 dimensi dan lain sebagainya. Pertanyaannya kenapa desainnya semacam itu? Jadi desain itu lahir karena itu menyesuaikan karakter di mana dia hidup, karakter angin di mana dia hidup. Ketika simbah-simbah dulu itu hidupnya di pantai, desainnya mesti akan tidak semacam itu. Itu terbukti di Jepara, gitu kan? Di Jepara di pantai utara Jawa itu erek-erek menjadi populer karena anginnya besar sehingga dia hanya cukup 2 dimensi saja. Tapi kalau di dataran rendah di mana anginnya itu tidak terlalu kuat, kemudian itu melahirkan satu desain kitiran yang semacam itu. Itu bentuk dari bagaimana kesadaran ruh geografis itu dibangun melalui sesuatu yang paling dekat dengan anak-anak, yaitu dolanan. Sehingga permainan anak itu juga diorientasikan tidak hanya sebagai fungsi rekreatif, tetapi juga fungsi edukatif dalam rangka untuk memahami karakteristik lingkungan di mana dia hidup. Sehingga kemudian misalnya ketika kita berbicara tentang salah satu jenis permainan anak, yaitu anca-anca alis misalnya. Ca-anca alis si alis kaputan kidang anak-anak kebu dungkul si dungkul bang-bang teo teko rendeng enceng-enceng gogo beluk unine pating selak bu ulo opo ulo dumung gedine sak lumbung Bandung sawah iro lagi ngopo wong desa gitu. Itu berbicara tentang 13 tahapan menanam padi. Jadi bagaimana kemudian teknologi budidaya tanaman padi itu diajarkan melalui sesuatu yang paling dekat, yaitu dolanan. Sehingga anak-anak tidak merasa digurui tetapi merasa digembirakan. Sehingga dalam rangka untuk fungsi edukasi itu, dolanan itu diarahkan sekalian untuk meningkatkan kecerdasan majemuk anak. Sesuatu yang baru dipahami oleh masyarakat global di tahun 1980-an. Masyarakat desa, simbah-simbah kita itu menyadari bahwa anak itu untuk bisa tumbuh kembang secara optimal, dia tidak hanya membutuhkan kecerdasan intelektual, tapi harus kecerdasan majemuk. Sehingga kemudian dolanan juga disetting untuk meningkatkan kecerdasan itu. Misalnya kecerdasan verbal. Ada permainan namanya dempoe wae wahem. Dempoe wae wahem jiwa langkaji dendem cangkromo jolombo-lombo abang dewa semeti ketiban dadi. Kira-kira maknanya dempoe wae wahem itu apa ya? Enggak tahu. Enggak ada. Apa itu? Memang enggak ada. Memang enggak ada dempoe wae wahem itu enggak ada maknanya.
Karena memang itu diarahkan, Dempe Wayu itu lebih banyak diarahkan dalam rangka untuk meningkatkan kecerdasan verbal anak. Ya, dialektik. Dialektik, terus kemudian bagaimana pengucapan A, I, U, E, O itu diasah, ya, artikulasi bahasa anak itu diasah melalui sesuatu yang paling dekat yaitu dolanan tadi. Jadi termasuk kemudian kecerdasan kinestetik dari lari, umpet, gubar sodor, dakon untuk ngolah motorik halus dan lain sebagainya itu di create sedemikian rupa oleh kebudayaan, berangkat dari sebuah nilai atas berangkat dari sebuah nilai bahwa anak itu harus tumbuh kembang secara optimal hanya bisa dengan kecerdasan majemuk, di kreativitas, kemandirian dan lain sebagainya itu. Nah itu nilai-nilai itu berserak di semua ekspresi kebudayaan yang ada di masyarakat kita, termasuk batik, termasuk juga karangkitri, termasuk bahasa ibu. Bahasa ibu itu juga luar biasa gitu, bagaimana kemudian relasi manusia dengan manusia itu toto kromo unggah-ungguh itu ditata melalui bahasa ibu. Sehingga kemudian ketika ada pertanyaan kenapa anak tidak lagi hormat kepada orang tua ya, kenapa murid tidak lagi hormat kepada guru, itu terjadi ketika bahasa ibu itu dicabut dari keluarga, runtuh tata kerama. Sehingga kemudian bahasa ibu itu tidak hanya sebagai sebuah ekspresi kebudayaan, tetapi dia sebagai basis nilai yang mengatur relasi manusia dengan manusia. Itu canggihnya kebudayaan semacam itu. Kira-kira demikian. Iya. Wah. Saya kayak Gus Muafik ya. Lama-lama kok kayak Gus Muafik. Saya kok melihat seperti Gus Baha ya. Itu artinya jenengan tidak kenal Gus Baha juga tidak kenal saya. Jadi benar menyamakannya. Iya, terima kasih Pak Lurah, luar biasa. Saya juga jadi nostalgia tentang dolanan di tempat saya juga, di kampung halaman saya. Terus saya bisa memetik bahwa nilai itu abadi gitu ya. Media itu bisa apa saja, tapi dia berangkat dari tata nilai yang sudah kita miliki sejak lama gitu. Tapi sayangnya nilai itu berserak gitu. Proses memungutnya itu butuh anak-anak muda yang seperti di Sanggar Inovasi Desa ini ya, yang mendiskusikan dan ngopeni, memungut nilai-nilai yang berserak itu. Betul. Jadi memang tugas Yayasan Sanggar Inovasi Desa. Jadi Yayasan Sanggar Inovasi Desa itu lembaga desa. Lembaga yang didirikan oleh pemerintah desa dan warga desa Pangwarjo. Tugasnya hanya satu, yaitu mengkonstruksikan pengalaman-pengalaman baik yang ada di Pangwarjo dan desa-desa yang lain menjadi sebuah pengetahuan. Jadi memang tujuannya adalah itu, memungut kembali nilai-nilai itu, mengkonstruksikan, menyusun kembali, mensistemasi kembali agar itu mewujud menjadi sebuah pengetahuan, agar pengetahuan itu bisa didiskusikan, bisa disebarluaskan dan lain sebagainya. Kenapa ini penting? Karena hari ini kita itu hanya mewarisi tanah, tetapi tidak pernah mewarisi pengetahuan. Iya, betul. Gitu, teman-teman di rumah. Oke, kalau ada yang dari rumah atau dari manapun Anda berada mau membuat pernyataan atau pertanyaan, silahkan tuliskan di kolom komentar. Atau yang ada di studio, boleh menyampaikan sesuatu, silahkan, monggo. Ibu, mau? Monggo, enggak apa-apa loh. Enggak ditembak loh di sini. Monggo. Karena para narasumber sudah menyampaikan, saatnya ditanyai. Bunyi. Cek. Monggo, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Nama saya warahmatullahi wabarakatuh. Permana dari Sorowajan. Sorowajan? Oh, Permana. Saya ibu rumah tangga. Jadi kemarin kami ikut pelatihan, memang tadi yang sudah disampaikan Pak Risman, Mas Uu juga, tentang, kalau saya lebih cenderung ke kadang kalau ibu-ibu itu kan kita
buta tentang marketing plan. Apa ya? Ya, pokoknya tentang pasar nih. Iya. Jadi Rencana dodolan gitu. iya, jadi kadang ibu-ibu itu hanya terpaku pada iki arep ono pelatihan, ayo do melu. Oke, siap melu, aku pas kosong gitu kan. Apalagi saya sebagai ibu rumah tangga nggih. Pertama yang ada di benak saya adalah ketika kita pelatihan, kita pasti akan dapat ilmu yang pasti. Kemudian kedua adalah modal. Ketiga, kita banyak sekali akan bertemu dengan orang-orang yang memang sudah ahli di bidangnya. Tapi kadang kita bingung tentang marketing plan-nya. Apa yang akan kita lakukan setelah kita mengikuti pelatihan? Apakah kami sebagai hanya seorang ibu rumah tangga bisa istilahnya ikut juga dalam memasarkan apa yang sudah kami kami latih ketika pelatihan. Jadi saya rasa ketika kita pelatihan juga akan sangat membantu ketika ada materi tentang bagaimana kita berhubungan dengan pasar. Jadi mungkin itu yang sering kali menjadi PR kami sebagai pihak. Karena kalau modal ketika pelatihan pasti ada modal. Kemudian SDM juga istilahnya sumber daya kami sudah dilatih untuk bisa seperti itu. Inovasi juga kita melihat dari teman-teman yang dari berbagai macam. Kita mungkin bisa berkreasi, berinovasi, tapi ketika itu kita mentok kadang di pasarnya. Ya bagaimana kita memasarkan, kemudian kalau hanya sebatas seragam, ya tapi kadang kalau baru berlatih kami masih belum siap ketika mbok nggawe seragam ning nggo RT ini dhewe dhisik. Nah, kami belum pede dengan itu. Apakah bisa? Kami tetap masih minta dilatih, yang pertama. Kemudian apakah juga kami boleh bergabung dengan kebetulan di Panggung Harjo sudah ada inovasi desa, nggih. Nah itu di Sanggar Inovasi, apakah kami boleh bergabung? Karena kami masih awam, walaupun kami punya guru di kami, nggih. Tapi kan ini salah satu hal baru juga, nggih Bu. Termasuk gitu. pasar desa tadi ya? Iya, terus bagaimana juga pengembangan pasar yang dipersiapkan untuk atau kami bisa dilatih untuk itu agar kami juga bisa berkembang nantinya. Mungkin itu dari saya. Terima kasih sekali. Billahi wabil haq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wow, wis iso gawe punya keterampilan dol tinukune kepiye. Nah, ini barangkali siapa dulu? Mungkin Pak Salah dulu. Monggo. Baik, terima kasih nggih Bu Permana. Seragam niku namung contoh mawon ngeten nggih. Tapi yang paling penting niki ngeten dados kinten-kinten dadi basa Jawa. Jadi kira-kira ketika kita mau melakukan kegiatan peningkatan produksi ngoten. Yang pertama kan ibu-ibu kemarin sudah dilatih dengan materi cara memproduksi dari A sampai Z ya, bahannya apa saja, cara bikinnya bagaimana sampai kemudian bisa dipamerkan. Itu sudah selesai. Nah, soal kebutuhan kira-kira itu yang perlu dikonfirmasi, apakah barang yang saya buat ini sudah cukup layak untuk ada peminatnya atau tidak. Nah, itu yang mungkin perlu dilakukan kecil-kecilan gitu, riset ngoten niku lah. Dipun tangleti, dicarikan informasi, data kira-kira ada yang membutuhkan apa, apakah saya bisa mencukupi. Kalau soal PD napa mboten niku soal mawon istiqomahnya. Iya. Kalau sudah dilatih sama Mas Nur Omar dan kawan-kawan kemarin terus sudah dipamerkan, itu artinya produknya sudah cukup baik secara produk gitu ya, secara kualitas cukup baik. Sudah dikurasi, dipamerkan begitu. Nah, tinggal mempertemukan produk yang baik ini dengan siapa yang penggunanya gitu. Bisa jadi pengguna produk yang begini itu karakternya berbeda dengan pengguna produk sing pokoknya aku golek klambi sing iso seragaman pengajian iso tiktokan bareng ngoten niku sing murah, iso dibayar ping pira-pira ngoten niku. Benten kalih dengan orang-orang yang memahami proses bagaimana sebuah kain batik itu dibuat, terus wonten nilai nopo-nopo. Nah, nilai-nilai mulai dari bahan, proses dan seterusnya itu menjadi kekuatan yang Bu Permana dan kawan-kawan miliki begitu. Itu yang perlu disampaikan sehingga produk itu bisa
menyampaikan juga nilai yang dia miliki gitu. Itu tersalurkan dalam produknya. Kalau yang sering diajarkan Pak Lurah, produk itu mengirimkan nilainya, kita itu mengirimkan nilai kepada orang lain lewat produk kita gitu ya. Produk itu mengirimkan nilai-nilai yang kita miliki, ketekunan, kejujuran, kerja keras. Ini untuk bisa jadi satu kain itu kan mencerminkan itu semua ya. Tidak mungkin ini jadi kan dicap cukup atau printing segala macam. Tapi ada upaya, ketekunan, tangane warnane abang kuning hijau ngantek pirang-pirang dino ngono, ninggal keluarga ngoten-ngoten niku itu tercermin dalam sebuah kain. Nah, itu perlu disampaikan. Soal bergabung dengan pasar desa atau sanggar inovasi desa, loh ini kagungannya jenengan sedanten tadi disampaikan oleh Pak Lurah begitu ya, untuk warga Pangungharjo. Tentu saja lembaga desa ini memang ruang bermain ngoten lah, tadi disampaikan ada ini analoginya dolanan, ya ini juga salah satu ruang bermain, ruang dolanan bersama yang bisa dimanfaatkan begitu. Terus kalau yang soal teknis dengan pasar desa, nanti habis ini saya minta nomor teleponnya terus kita rembukan ngoten mawon. Jadi kira-kira nggih. Kalau soal pelatihan kita siap Bu, kita siap. Kita tidak hanya pasar desa tidak hanya menampilkan apa yang produk yang ada, tapi bahkan kita melakukan pemotretan untuk produk-produk. Misalnya salah satunya yang di Kebumen kita kemas, kita fotokan, kita fotokan produknya, terus kita olah, kita desain begitu untuk bisa tayang di pasar desa. Nah, mungkin kita sambil sama-sama belajar begitu ya Bu ya, saling belajar begitu aja lah. Jadi nanti kita bisa sama-sama mencari kira-kira produk yang unik semacam ini punya nilai lebih dibanding dengan produk yang lainnya. Itu ketemu dengan pasar yang seperti apa. Nah, itu yang bisa kita diskusikan bersama-sama. Kalau soal pelatihan nanti minta sama panitianya dibuatkan pelatihan lagi ngoten mawon. Yeah. Mas Nur Rahmat saya saged melatih. Betul. Ngoten Bu Permana. Ya. Wah, akhirnya berhasil toh, ditanyakan sekalian dapat konfirmasi toh. Oke. Sip. Monggo Pak Lurah kalau mau menambahkan. Ya, jadi creating business is not creating product, Bu. Jadi memulai usaha menika tidak berangkat dari memproduksi atau menghasilkan produk, tapi berangkat dari menghasilkan nilai. Jadi yang disampaikan oleh Gus Uut tadi itu kira-kira ketika karyane jenengan itu dijejerkan dengan karya batik yang lain, itu yang kemudian membedakan niku nopone. Gitu. Itu yang kemudian menjadi nilai. Dan nilai itu yang kemudian dipersepsikan oleh konsumen. Gitu. Nilai itu tidak kemudian sesuai dengan semua konsumen gitu, tapi dia hanya akan nyangkut di beberapa kelompok konsumen. Nah, tugasnya jenengan adalah menemukan kira-kira kelompok konsumen mana yang sekiranya itu mempersepsikan produk menika sebagai produk yang baik. Jadi dan kalau untuk kemudian bisa mendeliver nilai niku butuh panjenengan itu memberikan atribut-atribut. Produk menika kedah diparingi atribut-atribut. Atributnya napa terkait dengan story nipun. Diceritake bahwa ini berangkat, ini adalah upaya ibu rumah tangga untuk membantu keluarga, macam-macam wonten niku menjadi bagian dari story. Atribut produk yang kemudian membedakan dari batik printing, batik, cap yang lain dan lain sebagainya. Ini menggunakan cap kertas berasal dari limbah dan lain sebagainya. Itu menjadi poin penting, menjadi value yang sekaligus menjadi pembeda dari produk jenengan dengan produk cap yang lain. Jadi ini berangkat dari ini story. Nah, mboten story niku experience. Jadi mereka dilibatkan dalam proses menikah. Jadi misalnya jenengan menyisakan satu tahapan proses terakhir misalnya yang kemudian itu bisa dikerjakan sendiri oleh mereka sehingga kemudian mereka menjadi bagian dari produk menika. Jadi sing didol menika mboten batik etok tapi juga pengalaman membuat batiknya. Atau kemudian jenengan jual sekalian produk jenengan niku termasuk dengan alatnya. Jadi cap batik misalnya ngaten kan, niki misalnya jenengan pengen kemudian belajar batik dengan metode cap. Niki kita sertakan capnya dengan model yang kemudian juga
kita bisa buatkan modelnya semacam ini, monggo terserah jenengan, kita kemudian jual batiknya itu dengan Paket gitu ya. paket kayak Ya. gitu. Jadi itu yang kita jual tidak hanya produknya tetapi juga experience-nya, pengalaman membuat. Mereka dilibatkan dalam proses pembuatan itu. Nak mboten ceritane, mboten experience-nya nggih atmosfer atau napa suasana gitu. Itu biasanya mungkin apun jenengan libatkan mereka untuk kemudian terlibat dalam proses produksi ini jenengan. Sehingga mereka mendapatkan tidak hanya produknya tetapi juga suasana. Misalnya ngaten. Jadi ada beberapa apa model-model pemasaran yang memungkinkan atau atribut-atribut produk yang bisa kita telusuri lebih lanjut atau lebih dalam lagi. Kita pelajari. Dan riset itu menjadi satu hal yang penting. Jenengan mulai tangletke kali tetangga atau kawan-kawan yang sekiranya itu akan menghargai proses. Jadi tidak hanya sekedar produk batik, tetapi dia jenengan pilih dalam satu kawasan atau teman-teman jenengan kira-kira dia itu sangat peduli dengan proses semacam itu. Jenengan bijeke. Niki produknya pun layak dereng nggih, sudah layak dijual atau kalau misalnya layak maukah Anda membeli? Nah, kalau mau membeli kira-kira dengan harga berapa? Itu untuk kemudian mengukur. Nah, orang-orang yang kira-kira sekelompok dengan mereka itulah yang kemudian menjadi target marketnya panjenengan. Oh, saya mau beli dengan harga segini. Nah, karakteristik atau profil dari orang tersebut itu kira-kira mewakili profil dari kelompok yang sekiranya sama. Dan jenengan mulai masuk dalam segmen itu, fokus tentang segmen itu, pelajari karakteristikipun, perilakunipun dan lain sebagainya. Agar kemudian mereka terlibat. Terus yang kedua konsistensi niku penting. Jadi konsistensi ngeten. Jenengan pun gembar-gembor pun menyampaikan bahwa ini menggunakan cat kertas daur ulang. Misalnya ngeten. Karena nilai yang pengen disampaikan adalah kepedulian terhadap lingkungan. Jangan sampai kemudian pewarnanya pewarna kimia mesti pun ngeten. Jadi nak saged niku konsisten. Jadi nak misalnya nilai ramah lingkungan mereka akan diangkat mereka dari ujung sampai ujung proses produksi ini sebisa mungkin jenengan menunjukkan kepedulian jenengan terhadap lingkungan atau keramahan jenengan terhadap lingkungan termasuk mangke pengelolaan limbahipun dan lain sebagainya jenengan sakit-sakit ditangani karena itu akan menjadi bagian dari nilai itu. Jadi sehingga kemudian konsumen mereka mboten bingung sanjange ramah ya pancen nggo cap kertas, tapi pewarnanya pewarna kimia. Buang limbah nggih sembarangan. Dadi niku malah konsumen bingung sak jan-jane niku value tenanan apa mboten. Kira-kira ngoten niku. Oh, Pak Risman, monggo. Makasih Pak Lurah, Mbak Solah. Saya kira semuanya betul. Sedikit hanya share Mbak Permana terkait dengan Mbak atau Bu? Oh Bu. Bu ya Bu Permana. Ada pengalaman kami tinggal di perumahan Trimulyo, ibu-ibu itu ikut pelatihan kuliner gitu Bu. Nah, kemudian agar apa yang didapatkan tidak terus hilang saja. Kemudian ada inovasi di grup RT kami gitu ya. Mereka menjual ke RT dulu dengan cara mendirikan stand di kebetulan salah satu anggota itu di depan rumahnya setiap Sabtu Minggu. Terus dia tawarkan produk itu di grup WhatsApp-nya. Alhamdulillah sekarang jalan, itu yang kuliner ya. Nah, sehingga sampai hari ini, alhamdulillah mereka yang tergabung dalam kelompok latihan di kelurahan itu, setiap hari Sabtu Minggu ngasih produk bareng-bareng, dijual bareng-bareng. Yang tempatan yang namanya Ustadz Agung itu yang rumahnya dekat jalan strategis, di situ dibikin untuk displaynya. Nah, artinya apa? Bahwa ilmu yang didapatkan itu akan punya nilai guna dan hasil guna ketika memang harus diimplementasikan gitu ya. Nah, terkait dengan batik. Saya tertarik dengan Mas Akhyar, beliau masih muda, seusia muda siapa ya? Ini udah agak tua nih. yang masih muda, ini udah agak tua. Beliau itu membuat satu inovasi karya seni di aktual batik. Jadi lukisan benda hidup itu dalam bentuk manusia itu kemudian dia keluar dengan batik. Nah dia jualnya nggak di Jogja, dia jualnya malah di Merauke, di Maluku. Kenapa? Karena orang di sana tuh lebih suka ketika yang diwujudkan dalam sebuah karya itu yang wujud benda-benda
naturalis apa ya? Naturalis yang real itu. Terus saya tanya begini, loh Mas Ahyar kenapa seperti itu? Kan di Jogja juga pusatnya ada. Nah itu loh Pak, saya pengen cari satu inovasi baru biar apa? Biar Jogja ini kan nanti kan udah banyak, mungkin nggak laku saya punya karya ini. Dan alhamdulillah betul akhirnya juga malah justru lumayan gitu ya. Nah oleh karena itu betul tadi Pak Lurah, Mas Solahuddin, jadi Bu Permana saya kira ada satu konsistensi, keberanian untuk mencoba, dan jangan putus asa ketika kita mengalami kegagalan, itu kunci untuk menjadi satu berhasil ya, seperti itu. Itu saja dari saya, terima kasih. Ya. Wow, saya cek dulu apakah ada yang bertanya dari rumah. Jadi saya buka-buka tadi itu. Kalau dulu kan nggak sopan. Nah sekarang buka-buka begini di acara gitu. Wah. Oh ternyata belum. Oke. Ada lagi dari sudut kanan atau sudut kiri? Silakan, monggo. Dari sana? Oke. Lah, gitu. Senimannya ini. Senimannya kita kasih. Iya, biar masuk film. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya tidak usah mengenalkan diri ya. Oke. Ya diperkenalkan barangkali yang di Afrika enggak? Oh gitu ya. Nama saya Nur Rahmat. Anak saya sudah 2. Istri saya ada di Pangungharjo. Tapi saya sekarang jadi orang Pangungharjo. Pertanyaan saya sampai hari ini memang agak, kalau kasarnya udah apatis gitu ya. Gak begitu tahu banyak tentang pasar desa. Saya ingin bertanya hari ini adalah ruang lingkup pasar desa, lalu klaster-klaster yang ada di pasar desa, lalu cakupannya sampai mana, apakah khusus pasar desa di Pangungharjo saja, atau bisa sampai ke seluruh Nusantara atau dunia gitu. Apakah orang seperti saya bisa masuk ke pasar desa, baik orangnya, karena aku lelaki murahan, jadi bisa orangnya, bisa produknya, bisa apanya gitu. Terima kasih. Ya, aslinya senimannya ternyata butuh ruang Doltinuku aslinya. Ngono ta? Monggo. Baik, Mas Nur Rahmat. Yang pertama yang saya jawab yang justru yang terakhir. Apakah produk yang murahan bisa masuk? Tidak bisa, Mas. Jadi produk murahan nggak bisa. Tidak bisa masuk karena pasar desa ini didesain untuk menjadi platform penghubung pertukaran produk-produk unggulan desa. Jadi produk yang bisa muncul. Kalau jenengan sebagai produk yang biasa-biasa saja nggak bisa masuk. Murahan nih. Murahan berarti yang biasa-biasa saja. Yang murahan itu kan saya orangnya. Oh, orangnya. Orangnya nggak bisa masuk. Makanya orangnya nggak bisa masuk. Pertama bukan produk, kedua murahan. Jadi kalau soal murah itu belum tentu murahan. Gitu ya. Soal murah belum tentu murahan. Tapi kalau murahan biasanya memang murah. Ngoten itu yang pertama gitu ya. Nah, kita belum jual beli orang Mas, jadi kita nggak bisa jualan orang di pasar desa. Yang ada produk-produk unggulan desa bisa. Nah saat ini pertanyaannya apakah melayani desa Pangungharjo saja? Tidak. Jadi kita sudah melayani beberapa desa di seluruh Indonesia. Seluruh Indonesia. Ya, ada di seluruh Indonesia. Yang paling aktif ada 20 BUMDes gitu ya. 20 desa begitulah. Melayani 20 desa. Jadi kalau pertanyaan Mas Nur Rahmat, cara bekerjanya bagaimana? Jadi cara bekerjanya pasar desa itu atau model bisnisnya itu bisnis ke customer. Jadi kami bekerja sama dengan entitas bisnis yang lain, dalam hal ini BUMDes. BUMDes lah yang kemudian bekerja sama atau berhubungan langsung dengan customer. Jadi contohnya di Pangungharjo, kami bekerja dengan BUMDes Pangungharjo. BUMDes Pangungharjo lah yang melakukan kegiatan mulai dari penerimaan order, pengemasan sampai pengiriman itu dilakukan oleh BUMDes setempat. Begitu juga di desa-desa yang lain. Ada di Kebumen, ada di Brebes, ada di Madura, ada di Kalimantan juga ada, lalu ada di Nusa Tenggara juga ada. Nah, memang masih tetapi ini bukan bukan model bisnis yang final, platform yang ada juga bukan platform yang final. Kita terus berproses begitu Mas Nur Rahmat. Harapannya kita bisa bisa melayani kebutuhan
kalau ini produk unggulan desa begitu ya, kita bisa melayani kebutuhan semacam yang disampaikan oleh Bu Permana. Misalnya Bu Permana adalah salah satu produsen produk unggulan desa, bagaimana produk unggulan desa ini bisa ketemu dengan pasarnya. Kira-kira begitu. Jadi upaya ini terus kami lakukan terus-menerus, termasuk misalnya untuk karya-karya semacam batik semacam ini apakah cocok dengan produk yang ada, apakah cocok dengan pasar yang ada di pasar desa atau tidak begitu ya. Nah ini masih menjadi masih menjadi upaya yang terus kami kembangkan begitu, Mas Nur Rohmat. Kalau hal yang lain yang secara teknis apakah bisa bergabung dengan pasar desa, semuanya bisa. Pasar desa terbuka, dan yang paling penting pasar desa ini adalah selain memberikan kesempatan desa-desa atau UMKM terlibat, itu juga menjadi kesempatan para desa-desa itu menjadi pemilik langsung dari pasar desa. Mekanisme dan seterusnya bisa nanti Ibu dan Bapak lihat di pasardesa.id, pakai Google Chrome atau Mozilla atau apa, nanti di sana ada keterangannya. Pasardesa.id. Ya, pasardesa.id dari Google Chrome atau Mozilla atau Opera atau Safari begitu, nanti di sana juga ada nomor teleponnya, yang mau tanya-tanya, bergabung atau bagaimana gitu bisa dilayani. Kalau soal pelatihan digital marketing itu sudah melekat, jadi begitu kita bekerja sama dengan baik pemilik produk maupun orang yang ingin berjualan saja, itu langsung setiap hari akan kita buat komunikasi yang aktif, bagaimana memainkan atau cara bekerjanya pasar desa. Kira-kira begitu. Oke. Berarti Mana Mas? Jasa. Kan produk itu ada produk barang. Iya. Ada produk berupa jasa. Bisa. Misalnya jasa pelatihan. Oh ya. Jasa, itu kan? produk. Produk Betul. jasa, gitu. Jadi kategorinya masuknya produk digital begitu ya. Kalau dalam hal ini misalnya pelatihan sangat bisa. Pelatihan ini pun sangat bisa dijual dipasarkan ya. Dipasarkan lewat pasar desa. Yang bukan produk barang, ada produk yang bukan barang, bukan jasa, itu semacam pulsa atau pakai data. Itu juga ada. Itu masuknya barang, tidak ada barangnya. Jasa, ya jasa komunikasi mungkin ya. Nah, tapi sangat bisa bikin pelatihan. Mungkin setelah ini kita diskusi lagi dengan Mas Rohmat. Tapi jangan yang murahan ya pelatihannya. Orangnya yang murah. Orangnya enggak murah. Oke. Berarti siapapun yang di seluruh penjuru tanah air itu ingin bergabung bisa buka di pasardesa.id. Ya, sudah ketemu ya? Wah, cepat sekali ya. Teknologi luar biasa. Oke, pasardesa.id. Oke. Ada lagi? Ada lagi? Oh, monggo. Monggo, Bu. Terima kasih atas waktunya. Saya Dwi Hening Jayanti. Tadi yang saya dengarkan sudah cukup lengkap, ya. Jadi dari masalah teknologi, kemudian masalah penggunaan limbah, ya, inovasi, cukup lengkap. Hanya saja mungkin nanti ke depan perlu pelatihan yang berkelanjutan, karena sebagai perajin yang baru mulai, baru 3 hari yang lalu dilatih, perlu mengetahui permintaan pasar. Jadi yang dibutuhkan oleh pasar itu apa gitu. Nah, ini mungkin informasi yang terus-menerus harus disampaikan kepada perajin, saya kira begitu, supaya nanti produk-produknya itu bisa memenuhi permintaan pasar begitu ya. Selain itu juga mungkin desain-desainnya diambil dari ikon Panggung Harjo, sehingga perajin juga mengangkat desa kita
itu loh ciri khasnya batik Pangharjo, mungkin seperti itu. Ya. Saya kira itu aja, jadi kita harus mengetahui permintaan pasar, hanya itu saja. Okay. Kalau yang lain tadi sudah cukup lengkap sekali. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Lurah mau merespon atau? Jadi terkait dengan pendampingan berkelanjutan menika salah satu kewajibanipun pemerintah desa dan upaya-upaya itu kita wujudkan dalam membentuk ekosistem gitu. Ekosistem menika lingkungan ingkang kemudian cukup kondusif bagi tumbuh kembangnya pengrajin-pengrajin, khususnya ekosistem pasar dan lain sebagainya. Sehingga kemudian pasardesa.id ini menjadi salah satu cara, terus kemudian kita juga sedang menyiapkan beberapa agenda dalam rangka untuk membangun sebuah ekosistem ekonomi berbasis kebudayaan. Jadi yang kemarin diresmikan oleh Ngarso Dalem, Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta, itu di kawasan budaya Karangkitri. Itu akan membentang kurang lebih di lahan seluas sekitar 4 hektaran. Dan ini enten area komersilipun, area konservasi, area edukasi, dan lain sebagainya. Nah, harapan itu menjadi satu titik pusat pertumbuhan ekonomi baru untuk mengangkat wontenipun poro pelaku UMKM yang ada di Pangharjo dan desa-desa yang lain. Pokoknya nyuwun donganipun mawon. Yang kedua, terkait dengan hari ini enten perubahan bauran pemasaran gitu. Terus kalau dulu itu kita memasarkan menika tergantung dari 4P nggih. Jadi 4P menika produk. Yang kedua adalah price, harga. Yang ketiga itu adalah position, jadi terkait dengan lokasi jualipun. Terus yang terakhir terkait dengan price, product, positioning kali place niku nggih. Jadi positioning niku terkait kali persepsi yang atau nilai yang pengen dibangun, dan place itu adalah tempat. Hari ini pun bergeser. Jadi pendekatan ini pun penjualan niku pun buatan 4P lagi tapi 4E. Terus dodolan ini teng pundi, kalau rikala semanten itu 4P tergantung dari place, saat ini everywhere. Jadi dimanapun jenengan itu bisa memanfaatkan platform jualan, karena teknologi digital memungkinkan kita memanfaatkan hampir semua platform media sosial itu sebagai tempat jualan. Jadi jualipun teng pundi di everywhere, dimanapun. Terus kemudian yang dulu itu dijual itu price itu sangat tergantung dari produk, saat ini engagement, jadi keterkaitan. Terus ini terkait dengan jualan batik yang ramah lingkungan, itu yang dijual itu bukan produk batiknya, tetapi engagement mereka terhadap isu yang jenengan bawa, sehingga berapapun harganya mereka relatif tidak kemudian resisten atau sensitif terhadap harga, karena yang dijual adalah engagement itu. Terus kemudian evangelis menika promotion gitu, jadi buatan positioning tapi promotion. Jadi kalau dulu itu kita harus promosi melalui media-media, melalui baliho, selebaran dan lain sebagainya, jenengan harus kemudian bisa menjadikan atau mencari orang-orang yang secara sukarela itu mengabarkan baik, mengabar baik kan, memberikan kabar baik, menyampaikan kabar baik atau informasi yang baik terhadap produk jenengan, terkait dengan kecepatan pengiriman, terkait dengan kualitas barang, terkait dengan macam-macam. Mereka biasanya ketika puas mereka akan berbagi cerita melalui media sosial dan sebagainya. Itu akan sangat mempengaruhi konsumen yang lain. Jadi mulai jualan terus membangun citra yang baik agar kemudian orang secara sukarela membagikan produk-produk Anda ke teman-teman mereka, ke relasi mereka dan lain sebagainya. Dan cari sesuatu yang bisa kemudian mendekatkan mereka, tidak hanya kemudian membeli produk tetapi terkait dengan nilai tadi. Kira-kira ngoten niku.
Oke. Pak Sampun, ada tambahan? Karena kita terbatas waktu juga, jadi luar biasa, tepuk tangan untuk kita semuanya. Wow, terus terang saya juga jadi belajar. Background saya kreatif seperti Pak Rohmat. Rupanya kita juga harus banyak belajar untuk soal mempertemukannya, gitu. Jadi akhirnya bahwa yang biasa dianggap sesuatu yang aneh, rupanya nilai itu di dalam masyarakat sering disebut sebagai keanehan, gitu. Tetapi itu adalah ketahanan abadi sebenarnya menurut tadi yang disampaikan. Jadi mari saya pengen memetik dari obrolan kita, mari kita bersama-sama di seluruh penjuru dunia kita pungut nilai-nilai yang berserakan yang sudah sejak lama dititipkan pada kita, lalu kita artikulasikan ke dalam banyak media. Yang dalam hal ini hari ini kita belajar sinau batik untuk kemudian mengartikulasikan nilai-nilai itu, sehingga kedepannya kita menjadi manusia yang lebih beradab. Mungkin begitu ya. Terima kasih atas antusiasnya, dan kemudian nanti kita akan jumpa lagi di seri talkshow ya, jam 1 ya. Iya, terus sampai ketemu, dan teman-teman semua di seluruh penjuru dunia, terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, namo buddhaya, om santi 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 om. Salam budaya.